Selamat datang kembali dalam program Nusya Masjidku. Pemirsa, perkenalkan kali ini saya berada di Bulukagung Kelampis, Bangkalan di Masjid Syekhona Muhammad Khalil, merupakan bangunan atau masjid bersejarah peninggalan dari Syekhona Muhammad Khalil selaku ulama yang masyhur namanya tidak hanya di Indonesia namun di kancah internasional. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang dalam program Nusya Masjidku. Program ini memperkenalkan bangunan megah penuh sejarah yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bangkalan. Salah satunya yang berikut kami kenalkan Masjid Peninggalan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yaitu Masjid Syekhona Khalil di Bulukagung, Kelampis, Bangkalan. Masjid ini terletak di samping jalan raya, dan kata lain mudah disinggahi dan ditemukan. Tampak dari luar sebagai masjid yang umum ditemukan, namun ketika melihat di dalamnya penuh dengan kemegahan dan nilai sejarah. Walau tak utuh arsitektur penuh sejarah karena mengalami beberapa renovasi, namun masjid ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang belum pernah direnovasi seperti yang disampaikan pengurus masjid ketika ditanya. Tak hanya sebagai tempat ibadah, namun dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan. Masjid ini sebagai ikon multifungsi yang begitu agung namanya dan mulia tempatnya. Tentunya menambah semangat dalam beribadah dan berkegiatan keagamaan. Dalam program Nusya Masjidku kali ini, di samping kiri saya telah ada takmir Masjid Syekhona Muhammad Khalil Bulukagung Kelampis, Bangkalan yang akan memberikan sekupas sejarah mengenai masjid ini. Dengan Bapak siapa, boleh mengenalkan diri terlebih dahulu? Bukhari. Boleh diberikan sejarah singkat atau cerita di balik berdirinya Masjid Syekhona Khalil ini, Bapak? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini menurut cerita dari sesepuh bahwa berdirinya Masjid Syekhona Khalil ini atas kehendaknya, kemauannya beliau Syekhona Khalil bin Abdul Latif ketika punya kegiatan lewat di depan sini, katanya menuju Tanjung Bumi, sehingga suatu saat manggil sesepuh sini untuk mendirikan masjid di tempat ini. Akhirnya disodokoi atau diberikan tanah oleh warga setempat, namun beliau ini tetap membelinya. Walaupun berapa tetap dibeli tanah ini, kemudian diwakafkan, walaupun uangnya tersebut dikembalikan lagi. Jadi masjid ini berstatus wakaf atas nama Kiai Khalil bin Yasin, Bapak cucunya. Tahun berapa berdiri, Bapak? Ya, ini tahun berdirinya memang tidak ada sejarah atau yang kepastian dari tahun berapa berdirinya, namun dari sepuh, dari mbah kami, yaitu sekitar tahun 1910 sampai tahun 1915. Jadi termasuk bangunan dan masjid bersejarah nih gitu, Pak. Terus bagaimana kegiatan-kegiatan harian atau rutin yang dilaksanakan di Masjid Syekhona Muhammad Khalil ini, Bapak? Ya, alhamdulillah kegiatannya kalau hariannya yaitu setiap waktu ada kegiatan sholat berjemaah. Memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah putus-putus. Kalau mingguan istilahnya ada kegiatan, setiap malam Jumat diadakan kegiatan pembacaan tahlil dan syaraful anam.
kegiatan bulannya yaitu pengajian rutin bulanan yang diasuh sekarang Kiai Haji Muhammad Ismail Amin. Beliau menggantikan ayahnya Kiai Amin Holil, juga Kiai Amin Holil mengganti ayahnya lagi Kiai Holil Yasin, dan Kiai Holil Yasin mengganti dari Kiai Haji Yasin bin Yakub yang merupakan menantu daripada Syekhona Holil. Lalu bagaimana Bapak melihat, apakah masyarakat setempat cukup antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Alhamdulillah, kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias, mulai dari sholat berjamaahnya sampai kegiatan-kegiatan mingguan, bulanan tetap ramai. Kemudian peninggalan bersejarah di balik berdirinya Masjid Syekhona Muhammad Khalil ini Bapak? Peninggalan bersejarah yang pasti, yang satu-satunya yaitu mihrab di belakang ini, payungan, dan lantai dasar ini memang asli peninggalan dari Syekhona Khalil, tidak pernah dirubah. Adapun renovasinya mengalami renovasi 2 kali, namun di bagian belakang. Nilai sejarahnya, nilai historisnya tetap terjaga gitu ya Pak? Ya, tetap terjaga. Terima kasih Bapak. Jika Anda menyinggahi wilayah Kabupaten Bangkalan bagian utara khususnya, maka singgahi Buluk Agung Kelampis Bangkalan ini. Yang dimaksud adalah Masjid Syekhona Muhammad Khalil. Jangan kesampaikan ibadah hanya demi perjalanan yang bisa ditunda dan waktu yang tak seberapa. Kunjungi masjid ini selain untuk beribadah, namun untuk mengetahui besarnya nilai sejarah. Sampai jumpa dalam program Nusya Masjidku berikutnya. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Kemudian di samping diri saya telah ada Ketua MWCNU Kecamatan Kelampis. Dengan Bapak siapa? Boleh memperkenalkan diri? Muhaimin selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Kelampis. Bagaimana peran serta MWCNU Kecamatan Kelampis dalam rangka melestarikan dan mengembangkan bangunan-bangunan bersejarah atau tempat-tempat beribadah seperti ini, Bapak? Ya, peran NU selaku Gerakan Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk menjaga situs-situs bersejarah, apalagi ini peninggalan Syekhona Khalil Bangkalan selaku pendiri Nahdlatul Ulama, yang memang kami selaku pengurus MWCNU Kelampis harus merawat dan mengembangkan dalam rangka untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan masjid, termasuk pengajian, selawatan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka untuk kemaslahatan umat, khususnya di Desa Buluk Agung dan umumnya di Kecamatan Kelampis. Kemudian juga kami selaku pengurus Tanfidiyah MWCNU Kelampis, ini termasuk situs bersejarah, dan kami berkewajiban dalam rangka untuk menjaga tempat-tempat yang penuh barokah ini, penuh kesakralan, dan ini muncul energi spiritual, energi yang positif bagi kami dalam rangka untuk menggiatkan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimulai dari Masjid Syekhona Khalil, khususnya yang berada di Desa Buluk Agung. Karena di Desa Buluk Agung ini memang masjidnya memang beda dengan yang lain, sehingga ketika masyarakat ataukah orang yang belum pernah ke sini memang ada yang lain, khususnya di dalam masjid ini, sehingga ini memang ada kesan yang penuh kesakralan, penuh dengan spiritual, dan energinya sangat positif kepada
masyarakat, dan ini memang perlu dikembangkan dan digiatkan dalam rangka untuk meningkatkan kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Kemudian contoh-contoh kegiatan dari yang Bapak sampaikan, bentuk realisasi yang telah dilaksanakan Bapak, contohnya seperti apa? Ya, di masjid ini banyak kegiatan-kegiatan rutinan maupun kegiatan keagamaan, peringatan Hari Besar Islam, baik itu dari Nahdlatul Ulama, pengurus MWC, NU ataupun ranting, dan pengurus organisasi yang keagamaan yang lain, karena menganggap bahwa disinilah beliau Syekhona Khalil melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dalam rangka untuk memakmurkan kegiatan masjid dan kegiatan keagamaan khususnya di Kecamatan Kelapis. Lalu bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat untuk turut serta andil mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana caranya pula mengenalkan situs-situs sejarah seperti ini Bapak, agar sejarah ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi juga diketahui oleh masyarakat Kelampis pada khususnya? Iya, memang sejalan dengan alih teknologi, sekarang ada media sosial yang begitu luas, maka hal-hal seperti ini, napak tilas seperti ini memang harus diwujudkan, kemudian dikembangkan, karena masyarakat lebih menikmati dan lebih senang menonton hal-hal seperti ini. Jadi kalau dikemas dengan media sosial dan gambar-gambar ini, maka situs-situs sejarah peninggalan Syekhona Khalil ini akan lebih dinikmati oleh masyarakat, kemudian lebih sakral dan lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga situs-situs ini tidak ditinggalkan, dan apa yang diberikan oleh beliau ini akan tetap menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan merawatnya sepanjang masa. Dan melalui Nusya TV, visi dan misi tersebut terwujudkan. Terima kasih Bapak. Namanya sejarah tidak akan pernah luntur oleh kultur budaya atau lain sebagainya. Oleh karenanya, tempat-tempat seperti ini merupakan penunjang semangat dalam beribadah dan menghadap serta mengabdi kepada Tuhannya. Sampai jumpa dalam program Nusya Masjidku di wilayah lainnya. Saya Fitriani, reporter dari Nusya TV, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.